Di pojok kak, di ujung. Kelengkapan boxnya dapat kabel, kartu garansi, sama device. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Hai, Mbak Bayu di sini. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S22 ya. Ini bukan S22 Plus atau S22 Ultra. Ini varian yang paling basic yaitu Samsung Galaxy S22 5G gitu. Nah, gue bakal coba bahas handphone ini. Handphone ini tuh sebenarnya menarik buat dibahas karena apa, handphone ini kecil, compact gitu. Dan ini varian yang gue beli itu adalah varian yang paling basic ya. Samsung Galaxy S22 5G gitu. Karena gue cari yang compactnya. Stay tune guys. Yes, pertama yang bakal gue bahas di sini adalah layarnya dulu. Wow, kenapa layarnya? Karena layarnya ini buat gue itu sangat spesial ya, bener-bener spesial. Karena apa? Karena ini handphone sekarang bener-bener datang dengan tampilan yang berbeda gitu. Kenapa begitu? Di seri sebelumnya S21 gitu, itu masih nggak simetris gitu. Jadi dagu bawahnya itu masih lebih tebel gitu dibandingkan atasnya. Nah, untuk di varian S22 sekarang dagu atas bawahnya itu udah simetris gitu ya, mirip-mirip iPhone ya, meskipun iPhone masih ada poninya. Nah ini lebih keren dari iPhone kalau menurut gue, karena ini nggak ada poni juga gitu, cuma ada kamera kecil di tengah gitu. Ya, gue bakal sebutin spesifikasinya dulu. Gue sebutin berat dan bobotnya, sorry. Gue sebutin dimensi dan bobotnya. Jadi handphone ini punya dimensi 70,6 kali 146 kali 7,6 mm dengan bobot 168 gram. Nah, 168 gram ini kalau untuk sebuah handphone sebenarnya sih agak berat ya sebenarnya. Cuman karena ini handphone kecil ya, ini kecil jadi nggak begitu terasa berat gitu karena ketolong sama kecilnya itu gitu. Nah kalau misalkan ngomong berapa sih ukuran handphone ini, jadi handphone ini tuh punya ukuran 6,1 inci gitu. Ya 6,1 inci itu berasa lebih besar di handphone ini. Karena apa? Karena handphone ini yang gue bilang tadi, handphone ini simetris gitu. Jadi layar atas sama bawahnya itu sama gitu, simetris. Jadi meskipun ukurannya 6,1 inci, jadi handphone ini berasa besar gitu dengan bodi yang compact. So, layarnya pakai Dynamic AMOLED 2 kali 6,1 inci yang gue bilang tadi, Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate-nya 240 Hz, terusan perlindungan layar depannya pakai Gorilla Glass Victus, terus chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1 gitu, 4 nanometer of course. Dan ya sebenarnya gue nggak begitu nggak begitu pro kalau misal ngebahas handphone, tapi bakal gue coba bandingin nih dengan iPhone yang gue punya juga. FYI, jadi kalau misalkan dibandingkan dari kedua sisi ini, sebenarnya kalau gue lebih pilih mana? Gue lebih enak megang yang si Samsung S22 ini. Karena apa? Karena nggak runcing gitu. Jadi apa ya namanya? Jadi kayak membulat gitu kan samping-sampingnya, jadi nggak bikin sakit tangan. Sementara kalau untuk iPhone 13 Pro Max ini dia kan mengotak ya. Jadi memang secara tampilan bagus mengotak itu, tapi secara dipegang sakit kadang tangan gitu ya. Nggak bisa santai megangnya gitu ya. Secara tampilan iPhone 13 Pro kotak bagus, mungkin kalau misalkan si S22 ini juga ikut kotak ya secara tampilan bagus, tapi secara untuk dipakai kayaknya nggak ada. Nah untuk warnanya sekarang, warna yang gue ambil ini ada warna blue ya, dan warnanya ini kalem banget gitu. Jadi warnanya itu kayak ngedove gitu ya, bisa lihat lah di sini, lihat dibandingkan sama daun aja ya kan, kayak warnanya itu kayak bukan nyaru sih, kayak masuk aja gitu karena dia nggak glossy gitu. Untuk pemakaian satu tangan ini handphone cocok banget ya. Eh, Terlebih untuk orang-orang yang tangannya kayak gue, kayak buntet begitu ya, untuk handphone yang kecil kayak gini sih cocok gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka handphone yang
besar gitu. Nah, gua saranin kalian coba deh ambil yang S22 yang versi plusnya atau yang ultra. Nah, tapi kalau gue sih S22 yang ultra itu kurang suka bentuknya karena dia mengotak banget gitu, layarnya itu mengotak, nggak kayak gini gitu. Jadi kotak banget gitu si layarnya itu, dan gue kayak kurang suka karena gue itu udah cukup kenyang pakai varian Note. Terakhir gue pakai Note 10 Plus, habis itu gue nggak pernah beli lagi seri Note. Jadi terakhir gua pakai handphone seri Note itu adalah handphone seri Note 10 Plus, dan habis itu udah nggak pakai-pakai lagi dan nggak pernah beli lagi. Dan masih gua ngomongin layar ya, layarnya itu buat scroll enak banget. Di sini enak banget buat scroll karena kan mengingat refresh rate-nya 120 Hz dan kecerahan layarnya juga bagus di sini. Jadi apa ya? eh, Mata kita itu ngelihatnya itu enak aja gitu di situ. Jadi nggak kayak ada beban gitu karena handphonenya juga kecil gitu. Dan kalau misalkan ini ngomongin baterainya berapa sih Bang? Nah, ini baterainya itu cuma ya kecil sih sebenarnya, cuma 3700 mAh baterainya. Terus ya tentu saja ya. Sekarang kalau beli handphone kita nggak dikasih charger ya, cuma dikasih kabelnya doang. Jadi kalau misalkan ini kalian mau ngecharge ya kalian harus beli lagi chargerannya gitu. Jadi handphone ini juga chargerannya support di charger pakai charger 25 watt gitu. Jadi ngecharge-nya bisa kenceng banget gitu, fast charging. Ya cuman kalian harus beli lagi kepala casannya maksud gue. So ya bisa kalian lihat handphone ini cakep banget kalau untuk dipakai sehari-hari gitu. Apalagi kalau misalnya nih baterainya mungkin ya ambillah kata 4500 mAh lah ya. Ini kacang goreng sih handphone ini kalau misalnya dikasih baterai yang agak besar gitu. Lihat aja dari bentuknya keren sih. Kayak kalem aja gitu bentuknya, nggak apa ya namanya, nggak mengintimidasi intinya bentuknya itu, nggak bikin kita gimana sih, nggak, sini handphone kalem banget gitu. Kalau misalkan udah mau dipakai ya udah enak aja gitu dipakainya. So terus kalau misalkan kita ngomongin kamera, handphone ini kamera selfie-nya 10 megapiksel, terus kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, dan kamera telefotonya 10 megapiksel gitu. Terus handphone ini juga udah punya koneksi 5G, terusan ada ya Bluetooth 5.2, USB Type C udah jelas itu ya. Terusan Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 gitu, NFC juga ada. Terusan kalau misalkan kalian pakai handphonenya di saat hujan-hujanan bisa juga sih, karena ini handphone udah ada sertifikasi IP68 gitu. Jadi kalau kecebur air cuma beberapa detik atau ya paling lama 1 menit mungkin bisa aman ya. Tapi ingat ya, kalian beli handphone itu bukan untuk diceburin tapi untuk dipakai gitu. Jadi kalau misalkan kecipratan air dan tiba-tiba kalian kepleset jatuh ke got gitu, kecomberan, handphonenya juga ikut kerendam, ya setidaknya handphone ini masih aman gitu. Oh iya, fingerprintnya di sini cukup cepat sih ya, bagus gitu. Dan fingernya udah under display, jadi bukan di pinggir gitu. Biasanya kan ada yang seri yang di pinggir, gua nggak tahu itu seri apa. Tapi jujur aja sih, gua sangat sangat seneng banget sama handphone ini. Ya, gua bakal coba kameranya. Di sini kameranya ya yang namanya juga handphone baru ya, nggak mungkin lah kameranya jelek. Kameranya bagus banget gitu. Terus kalau misalkan kita bandingin sama iPhone, sebenarnya sih gua nggak bisa bilang bagusan iPhone atau bagusan Samsung, enggak, karena handphone itu punya karakternya masing-masing sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian sukanya story Instagram, ya gua bakal bilang udahlah skip Android gitu, karena story Instagram itu iPhone udah paling bener. Ya, kesimpulannya adalah handphone ini layak untuk dibeli. Ini harganya untuk yang RAM 8GB dan storage 256GB maksudnya. Harganya 12.999.000, 13 juta kurang 1.000 lah ya. Jadi untuk harga segitu menurut gue pribadi ini handphone worth it banget gitu. Dan mungkin untuk yang storage 128GB itu pastilah harganya di bawah ini gitu. So guys, ngomongin soal iPhone, di video selanjutnya gua bakal bahas iPhone 13 mini gitu. Yang handphone ini tuh lebih kecil dibandingkan Samsung S22 yang gua bahas barusan. So guys, jadi tonton terus ya videonya, nanti gua juga bakal coba bahas iPhone 13 mini dan mungkin handphone-handphone selanjutnya. Dan ya, thank you guys sudah nonton dan ditunggu video selanjutnya. Bye bye.